Alhamdulillah Pak, kemarin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sudah mengadakan kegiatan pelatihan di 3 desa, yaitu Desa Padengan Ploso, Desa Madulegi, dan Desa Sidokumpul. Untuk hari pertama pasca pelatihan kerajinan Pak, saya tidak ingin para pengrajin habis dilatih kerajinan mereka mandek sampai di situ dan mereka tidak meneruskan lagi, kan eman gitu Pak. Jadi kemarin atas dasar inisiatif saya pribadi, keinginan saya pribadi, tanpa dana dari manapun juga, saya melakukan pendampingan di 1 desa dulu Pak. Untuk 2 desa selanjutnya nanti kita program tahun depan. Nama desanya apa saja? Desa Padengan Ploso Pak. Desa Padengan Ploso. Alhamdulillah pasca pelatihan mereka saya latih di rumah, saya ajak magang di sini Pak. Ya magang, saya ajari juga bekerja, karena mereka juga saya bayari Pak, saya upah, saya gaji Pak. Dan alhamdulillah hasilnya sudah bagus seperti ini, sudah kompeten lah, saya anggap sudah kompeten. Dan yang membuat saya bangga lagi, itu setiap hari mereka datang ke rumah Pak, itu bangga Pak, luar biasa. Harapan saya ke depan ya semoga saja kerajinan bambu Lamongan ini nanti bisa merambah pasar nasional, bahkan pangsa pasar internasional. Kita nggak berani terlalu jauh merambah pangsa internasional karena memang keterbatasan Pak, kita masalah peralatan, keterbatasan masalah modal, keterbatasan masalah tenaga skill, terutama pengrajin yang mampu membuat produk-produk sesuai pesanan dari customer. Itu Pak. Dan alhamdulillah ini kemarin dapat kunjungan dari wartawan Jawa Pos Radar Lamongan, kami diliput tentang kegiatan-kegiatan kami juga bersyukur. Semoga saja dengan adanya liputan ini nanti semua mulai dari lokal, nasional, bahkan internasional nanti bisa melirik kerajinan bambu di desa Sukolilo ini. Bangun itu apa? Jadi kita membangun proposal tentang kampung bambu. Pertama mungkin inisiasi gagasannya adalah membuat ide kreatif rumah bambu. Terus kemudian ide kreatif tentang ragam macam kerajinan bambu. Ide kreatif tentang pemanfaatan bambu. Ide kreatif tentang edukasi bambu untuk kepentingan apa? Untuk kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Jika kemudian bambu tidak bermanfaat. Yang kedua, kita bicara soal kebutuhan infrastruktur apa? Kebutuhan infrastruktur. Mulai dari bagaimana menanam pohon bambu, bagaimana butuh gazebo atau butuh semacam tempat sasana yang agak luas itu ya, tempat untuk itu, ruang pamer bambu dan lain sebagainya. Itu dituangkan di sini yang berkaitan tentang kebutuhan infrastruktur. Kebutuhan pengembangan SDM, misalnya pelatihan bambu kan macam-macam, mulai dari pelatihan tentang budidaya bambunya sampai kemudian pelatihan membuat kerajinan bambunya. Selain kemudian kerajinan bambunya, pelatihan bahwa bambu ini dimanfaatkan untuk kepentingan apa kalau sudah jadi kerajinan dimanfaatkan untuk kepentingan apa. Misalnya begini, ini bagus nggak untuk kemudian untuk acara hantaran, bagus nggak untuk acara misalnya selamatan atau apa atau tempat menaruh sesuatu makanan-makanan tradisional, misalnya kola pendem taruh di sini. Dan itu sudah harus dilatihkan. Jadi ada contoh. Jadi nanti ibu tidak hanya bergerak di soal bagaimana membuat ini tidak. Dari kuliner itu nanti bisa masuk bagaimana memanfaatkan ini. Gitu ya. Terus kemudian pelatihan juga membangun katakanlah gini. Jadi pengembangan SDM ini juga kemudian bagaimana bagaimana marketing soal
kerajinan bambu ini itu ya, agar kemudian bambu-bambu ini dipakai di tempat-tempat lain. Jadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner atau dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang itu bagus untuk dengan menggunakan anyaman bambu. Jadi bambu itu bisa menjadi kebutuhan barang domestik, ya, kebutuhan domestik dalam pengertian ya digawe kebutuhan dapur, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi bambu itu bisa menjadi kebutuhan interior di dalam rumah, hiasan dinding dan lain sebagainya. Bagian dari ornamen apa yang ada di dalam rumah. Bambu itu juga menjadi kebutuhan eksterior di dalam rumah. Jadi kerajinan bambu itu bisa dilakukan seperti itu. Terus kemudian selain itu pelatihan yang lain yang perlu ditingkatkan adalah pelatihan manajemen kelembagaan, manajemen keuangan. Kalau manajemen kelembagaan kan kemudian ini kan terorganisir melalui satu kelompok Pak Bu ya, jadi sentra misalnya begitu, dan ini harus dikelola menjadi lebih bagus. Syukur-syukur Pak itu nanti ada kelompok arisan bambu. Arisannya bambu itu dalam bentuk apa? Barang. Jadi jenengan kalau mau membuat kerajinan bambu, utangnya adalah utang barang bambu, baru kemudian barangnya distorkan di sini. Nanti kemudian dibayarkan melalui duit maupun melalui membayar hutang bahan baku yang dari bambu. Itu begitu Pak. Jadi mungkin atau arisan-arisan nanti bisa dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan yang lain. Kelembagaan itu harus sampai kemudian tahap itu Pak. Yang berbadan hukum syukur kemudian akan mendapatkan beberapa hak paten tentang kerajinan bambu, beberapa hak desain tentang kerajinan bambu. Terus kemudian manajemen keuangan saya kira itu juga akan melekat di sana. Nah, saya mempunyai ide gagasan begini Pak. Justru melalui bambu ini sebenarnya jenengan ini sebenarnya membidik di sektor ekonomi kreatif. Ya. Jadi bukan membidik di sektor wisata saja, tetapi membidik di sektor ekonomi kreatif, dan jauh itu lebih cepat dibandingkan di wisata menurut saya. Wisata itu banyak modalnya tapi belum tentu hasilnya karena kan harus membuat orang lain itu menarik, dan daya tariknya di mana. Kalau ekonomi kreatif Pak, kita sudah bisa bicara soal desain, bicara soal kerajinan, bicara bagaimana kemudian kuliner, bicara soal bagaimana pertunjukan menggunakan bambu, bagaimana kesenian-kesenian yang menggunakan bambu, itu semuanya bisa masuk. Bahkan kemudian bicara soal fashion begitu misalnya, kalau dipaksakan ada fashion yang menggunakan bambu misalnya begitu, monggo, saya kira itu bisa dimanfaatkan. Nah ini banyak ragam cara Pak. Nah maksud saya adalah Pak Hasan dan Bapak Ibu semuanya di sini monggo ditulis kembali ide gagasannya apa, kebutuhan-kebutuhannya apa, nanti saya bantu narasikan panjang bagaimana model pembinaannya, bagaimana model pemanfaatan, dan bagaimana model pengembangannya. Baru kemudian kita bicara soal bagaimana soal penganggarannya, kira-kira begitu. Nah, mulai tahun berapa ngabung dari proyek itu? Jangan saya